Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa TV Tauhid RID yang senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selesai kita dari 10 hari yang pertama di bulan Ramadan, dan kita masuk ke 10 hari yang kedua, yaitu pada tanggal 11 Ramadan. Maka pembahasan kita adalah fintihail ashril awal wa dukhul al ashril awsat min syahri Ramadan. Adalah tentang selesainya kita dari 10 hari yang pertama dan masuknya pada 10 hari yang berikutnya dari bulan Ramadan. Wa ma yanbaghi lil muslim an ya'malahu qabla fawatil awan. Dan apa yang seharusnya yang dilakukan dan menjadi amalan seorang muslim sebelum dia fawatil awan, luputnya waktu. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala, qad intaha al-asrul awal min syahri Ramadan wa hiya thuluthuh. 10 hari yang pertama dari bulan Ramadan sudah berakhir, yang berarti sepertiganya. Wa dakhalna fil ashri tsani wa hiya al-awsatu min hadha syahr. Dan kita masuk pada 10 hari yang kedua yang merupakan pertengahan dari bulan ini. Fal nuhasib anfusana fi hadzal ashr allati madat. Maka hendaknya kita mengoreksi diri-diri kita pada 10 hari yang telah berlalu ini. Kaifa qadainaha wa hal hafadnaha bi ta'atillah wa hal hafidnaha bi ta'atillah azza wa jalla. Bagaimana kita menghabiskan waktu tersebut, 10 hari yang pertama tersebut? Apakah kita jaga waktunya dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla? Wastafatna minha, dan kita bisa mengambil manfaat darinya. Faman kana qad ahsana fiha wa hafidhaha fa'alaihi bitazawwud wal ikmal li baqiyati syahr. Barang siapa yang sudah baik amalannya di 10 hari yang pertama, dia menjaga amalannya, maka hendaknya dia menambah dan menyempurnakan untuk yang berikutnya dari bulan Ramadan ini. Wa man kana mufarritan fil ashril madiyah wa mutakasilan. Barang siapa yang dia mufarrid, yang dia tidak mengambil kesempatan baik ini, dia gunakan dengan malas-malasan dari 10 hari yang telah berlalu ini, fa'alaiha bitaubah wal istidrak lima baqiya min hadzal syahr. Maka wajib baginya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha dia mendapatkan apa yang masih ada dari bulan ini qabla an yafuta kulluh, sebelum dia tidak mendapatkan seluruhnya. Walam yahsul ala syai', dan tidak mendapatkan apa-apa dari bulan Ramadan. Wa man kana musirran 'ala ad-dunubi wal ma'asi wa lam yatub ila Allah inda dukhuli hadzal syahr
wa inda mudhi hadhil ashar fa alaihi bitaubah wan nadam wa islahil amal fa innal fursata ma zalat biyadih. Barang siapa yang dia terus-menerus berada dalam dosanya dan maksiatnya, dia belum bertaubat kepada Allah ketika masuknya bulan Ramadan, ketika datangnya bulan Ramadan, dan ketika berlalunya 10 hari yang pertama ini, maka wajib bagi dia untuk bertaubat. Wajib bagi dia untuk menyesal dan memperbaiki amalannya. Kesempatan itu masih ada untuknya. Fal insanu fi hadhihi dunya baina salasati ahwal. Manusia di kehidupan dunia ini berada di salah satu dari 3 keadaan. Al-halul awal waqtun qad madha la yumkinuhu an yasta'idah. Keadaan pertama adalah waktu yang sudah berlalu, yang dia tidak mungkin untuk mengulangnya. Wa waqtun mustaqbalun la yadri hal yudrikuhu aw la. Yang kedua adalah waktu yang akan datang yang dia tidak mengetahui apakah bisa mendapatkannya atau tidak. Wa waqtun huwa fihi fa alaihi an yaqtanimah qabla an yafuta ma'al waqtil awal. Dan yang ketiga adalah waktu yang dia saat ini berada di waktu tersebut, maka hendaknya dia manfaatkan semaksimal mungkin sebelum luput darinya, dan waktu itu menjadi waktu yang pertama, yaitu waktu yang telah berlalu. Ma madafata al-mu'ammalu ghaibun walakas sa'atul lati anta fiha. Apa yang sudah berlalu itu sudah luput. Adapun yang akan datang itu adalah perkara yang gaib. Maka bagimu adalah waktu yang engkau sedang berada padanya. Fal na'tabir bimudiyil ayyam. Maka hendaknya kita mengambil pelajaran dari hari-hari yang telah berlalu. Fa innahu mundu qalil dakhala alaina syahru Ramadan. Rasanya baru kemarin saja bulan Ramadan itu datang pada kita. Wal ana madha thulusuhu bimudhil ashril awal. Dan sekarang ternyata sudah berlalu 1/3 dari bulan Ramadan dengan berlalunya 10 hari yang pertama ini. Wa ka'annaha lahwah, seakan-akan hanya sekejap saja. Walakin hadhil ayyam mubarakatun idza kana al-insanu qad istaghallaha fi ta'atillah. Akan tetapi waktu-waktu ini adalah waktu yang penuh barakah ketika seorang itu bisa menjadikan kesempatan, memanfaatkannya untuk ketaatan kepada Allah. Fa innaha wa in kanat qalilatan fa innaha tuyat ala khairin wa dhahabat syahidatan lahu indallahi subhanahu wa ta'ala. Walaupun sedikit, akan tetapi hari-hari tersebut selesai di atas kebaikan dan pergi, dan akan menjadi saksi untuknya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala bima auda'ahu fiha, dengan apa yang dia telah lakukan di hari-hari tersebut. Wa in kana qad mala'aha bisayyiati wal ma'asi wal ghaflati wal mukhalafah fa innaha satashhadu alaihi yaumal qiyamah. Dan kalau dia penuhi hari-hari tersebut dengan kejelekan, keburukan dan perbuatan maksiat, kelalaian dan penyelisihan, maka hari-hari itu akan menjadi saksi atasnya pada hari kiamat. Walakin idza taba ila Allah wastaghfar
Akan tetapi kalau seorang itu bertaubat kepada Allah dan memohon ampunan kepadanya, ghafarallahu lahu, Allah akan ampuni dia. Wa maha anhu ma asrafa minad dunubi was sayyi'at. Allah akan hapus apa yang sudah berlalu dari dosa-dosa dan kesalahan-kesalahannya. Wattaibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Seorang yang bertaubat dari dosa seakan-akan dia tidak memiliki dosa tersebut. Wa hadza min lutfillahi wa rahmatihi bi ibadihi. Dan ini adalah bentuk maha lembutnya Allah Subhanahu wa taala dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Annahu yumhiluhum, bahwasanya mereka yumhiluhum, menunda waktu mereka, menunda azab mereka. Wa annahu yataqabbal taubatahum idza tabu, dan Allah Subhanahu wa taala menerima taubat mereka ketika mereka bertaubat ilaihi. Wa yamhu khatayahum, dan Allah hapus dosa-dosa mereka. Walakin at-taqsir ya'ti min qibalil abdi, akan tetapi justru kekurangan itu datang dari sisi hamba. Fa innahu huwallazi yuhrim nafsahu min hadhihi al-lahdhat wa min hadhihi an-nafahat wa min hadhihi al-awqat al-mubarakah. Karena dirinya sendirilah yang menghalangi, dirinya sendirilah yang mengharamkan dirinya dari waktu-waktu, kesempatan-kesempatan yang penuh barakah ini. Huwallazi yuhrimu nafsahu fatamurru alaihi min ghairi an yastafida minha. Dia mengharamkan dirinya sehingga hari-hari berlalu dalam keadaan dia tidak bisa mengambil manfaat dari hari-hari tersebut. Tamurru alaihi wa qad adarra bi nafsihi fiha wasta'malaha fi ghairi ma huwa fi salihihi. Hari-hari tersebut berlalu dalam keadaan justru menjadi madarat untuk dirinya, dan dia gunakan bukan untuk kemaslahatannya. Wallahu yad'uhu wa yaqbaluhu idza taba wa yafrahu bi taubatihi wa yusibuh. Allah Subhanahu wa taala menyeru untuk bertaubat. Allah menerima ketika seorang itu bertaubat, Allah bergembira dengan taubatnya dan akan memberikan ganjaran untuknya. Wal abdu yu'ridu an rabbih azza wa jalla, akan tetapi justru hambalah yang berpaling dari Rabbnya azza wa jalla. Wallahu yad'uka wa huwa ghaniyun anka. Allah Subhanahu wa taala menyeru engkau dan Allah sama sekali tidak membutuhkanmu. Walakin rahmatuhu wa hilmuhu subhanahu wa fadluh yad'uka ilaihi subhanahu wa ta'ala li hajatika wa manfaatika wa anta tu'ridu anhu. Akan tetapi rahmat Allah, kelembutan Allah Subhanahu wa taala, Allah seru engkau, Allah ajak engkau kepadanya untuk keperluanmu, kebutuhanmu dan manfaat pada dirimu, sementara engkau berpaling dari Allah. Wa anta muhtajun ila Allah, dalam keadaan engkau membutuhkan Allah. La yastaghni anhu tarfata'in, tidak mungkin engkau berlepas dari Allah sekejap mata pun. Wa hadza minal ajabi min hadzal insan, dan ini adalah suatu perkara yang sangat mengherankan dari seorang manusia. Mada al-asrul awal walakin bimada mada, berlalu 10 hari yang pertama, akan tetapi bagaimana berlalunya? Bagaimana berlalunya min a'malina, dari umur-umur kita, wa bimada ista'malnah, apa yang kita gunakan, untuk apa kita gunakan hari-hari tersebut. Wa bimada tawainahu minal a'mal, apa yang kita amalkan, kita selesaikan hari tersebut dengan amalan apa? Liyatadzakkar kullun minna hadzal amr fi hadhihi al-ashr allati madat wa fi ghairiha min umrih. Hendaknya
masing-masing kita saling mengingat dari perkara ini, dari 10 hari yang telah berlalu ini, dan dari setiap hari yang berlalu dari umur kita. Fa'alaihi bitaubah ilallah azza wa jalla wastidrakil baqi min umrihi wal baqi min mawasimil khairi qabla an tafut. Maka hendaknya seorang itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk mendapatkan apa yang tersisa dari umurnya, apa yang tersisa dari musim-musim kebaikan sebelum luput darinya. Hadhil asrul wasat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fiha. 10 hari yang pertengahan ini atau 10 hari yang kedua dari bulan Ramadan ini, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau beriktikaf pada 10 hari yang kedua ini. Wal iktikaf maknahu al-baqa fil masjid li taatillah. Dan al-iktikaf maknanya seorang itu berdiam di masjid dalam rangka untuk ketaatan kepada Allah. Kana sallallahu alaihi wasallam yabqa fi masjidihi al-laila wan nahar yatafarragu lil ibadati wa tilawatil Qur'an wa dzikri li'ilmihi anna hadhihi al-ashr annaha ashrun 'azimah. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam dahulu beliau beriktikaf, berdiam di masjidnya siang dan malam, memfokuskan diri untuk beribadah, membaca Al-Quran, berzikir. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam mengetahui 10 hari yang kedua ini adalah 10 hari yang agung. Wa annaha asyarun mubarakah, 10 hari yang penuh barakah. Fala yatruku min syai'an minha yafutu biduni an yasta'milahu fi ta'atillah. Sehingga beliau tidak membiarkan dan meninggalkan sedikit pun darinya waktu yang luput tanpa beliau gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam ya'rifu qadral waqt. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam mengetahui bagaimana nilai dari suatu waktu. Wa ya'rifu qimatal waqti haqqal ma'rifah. Beliau sangat mengenali apa yang menjadi nilai dari waktu, apa yang menjadi harga dari waktu tersebut. Fakana sallallahu alaihi wasallam yatafarragu min a'malihil jalilah. Dan beliau ketika itu, beliau fokuskan diri beliau dari amalan-amalan beliau yang sangat besar, allati kana yuzawiluha fi sa'iris sana, yang beliau kerjakan sepanjang tahun. Wa hiya kulluha ibadat wa kulluha fi taatillah, yang mana semuanya adalah ibadah-ibadah dan ketaatan kepada Allah. Wa fi salihil Islam, untuk kebaikan Islam wal muslimin. Walakinnahu fi hadha syahr yatafarrag lil ibadah. Akan tetapi di bulan Ramadan ini beliau memfokuskan dirinya dari kesibukan-kesibukan beliau fokuskan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wal iqbal 'ala Allah azza wa jalla. Fakana ya'takiful ashral awsat yataharra lailatal qadar allati qala Allah taala fiha inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna mundirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Beliau dahulu beriktikaf pada 10 hari yang pertengahan dalam rangka berusaha untuk mendapatkan Lailatul Qadar yang Allah Subhanahu wa taala berkata tentangnya, inna anzalnahu, sungguhnya kami turunkan Al-Qur'an tersebut fi lailatin mubarakah, pada malam yang penuh barakah. Inna kunna mundirin, dan kami adalah yang berikan peringatan. Fiha yufraqu kullu amrin hakim,
pada malam tersebut dijelaskanlah setiap perkara-perkara yang penuh hikmah. Wa qala ta'ala inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguhnya kami turunkan Al-Qur'an tersebut pada malam Lailatul Qadar. Tahukah engkau apa itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar ini lebih baik daripada 1000 bulan. Wa hadhihi lailatu fi syahri Ramadhan qat'an. Dan malam ini, yaitu malam Lailatul Qadar ini pastinya ada di bulan Ramadan. Walakinnaha la yudra fi ayyi lailatin min layalih. Akan tetapi tidak diketahui pada malam apa dari malam-malam bulan Ramadan tersebut. Yahtamilu annaha fi awwali lailah. Bisa jadi pada malam-malam pertama. Wa yahtamilu annaha fi akhiri lailah. Bisa jadi pada malam-malam terakhir. Wa yahtamilu annaha fi ma baina dzalik, atau bisa jadi di pertengahannya. La ya'lamu ayya lailatin min ramadhana illa Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqad akhfaha an ibadihi wa bayyana fadlaha min ajli an yajtahidu fi jami'i syahr. Allah simpan, Allah samarkan kapan waktunya dari hamba-hambanya, dan Allah jelaskan keutamaannya agar mereka hamba-hamba Allah bersungguh-sungguh pada seluruh bulan Ramadan ini. Fayakun ajruhum a'zama indallah, sehingga pahala mereka pun adalah pahala yang sangat besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Faman ijtahada fi jami'i syahr wa qama layali hadha syahr fa innahu yakunu qad adraka lailatul qadar. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pada seluruh bulan Ramadan dan dia menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan, fa innahu yakunu qad adraka lailatul qadar, maka bisa dipastikan dia menjumpai malam Lailatul Qadar. Wa qad adraka fadla hadhihi al-layali kullaha, dan dia telah mendapatkan juga keutamaan malam-malam di bulan Ramadan. Yakunu jama'a baina fadilatain, sehingga dia sudah mengumpulkan untuk dirinya dua keutamaan. Qiyamu Ramadana kulluh, qiyamu Ramadana kullih, yang pertama adalah dia menghidupkan malam-malam bulan Ramadan seluruhnya. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam min dhanbih. Barang siapa yang menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan dengan salatnya, dengan tilawahnya, dan dengan ibadah-ibadah yang lainnya, imanan wa ihtisaban, karena keimanannya dan dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddam min dzambih, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini keutamaan yang pertama. Wa kadzalika adraka lailatul qadar. Keutamaan yang kedua yang dia kumpulkan, dia menjumpai malam Lailatul Qadar, allati hiya khairun min alfi syahr, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ay al-amalu fiha khairun minal amali fi alfi syahr, yaitu beramal di malam Lailatul Qadar ini lebih baik daripada beramal 1000 bulan lamanya. Wa hadza fadlun azimun fi lailatin wahidah, dan ini adalah keutamaan yang sangat besar pada satu malam saja. Al-amalu fiha khairun minal amali fi alfi syahr,
beramal pada malam tersebut lebih baik daripada beramal selama 1000 bulan. Wa hadza fadlun azimun. Faqalilun minan nasi man ya'ishu alfasar. Dan sedikit sekali dari manusia yang mereka hidup selama 1000 bulan. Li'anna alfa syahrin tazidu ala thamanina sanah. Karena 1000 bulan itu adalah 80 tahun lebih lamanya. Faqalilun minan nas man yu'ammar thamanina sanah. Dan sedikit dari kalangan manusia yang mereka itu yu'ammar thamanina sanah, berumur lebih daripada 80 tahun. Yu'ammiruha kullaha fi ta'atillah, yang dia makmurkan waktu-waktunya semuanya dengan ketaatan kepada Allah. Faman waffaqahu Allahu li hadhihi lailah, maka barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan taufik untuk malam ini, pada malam Lailatul Qadar ini, fa inna ajraha aktsar wa afdal minal amal fi alfi syahr, maka pahalanya lebih banyak dan lebih utama daripada beramal selama 1000 bulan lamanya. Hadza fadlun minallah, dan ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Walikauniha lam tatahaddad fi lailatin muayyanah, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yataharraha wa kana ya'takiful ashra al-awsat raja'an an yusadifa lailatul qadar. Karena malam ini tidak diketahui secara pasti kapan terjadinya, maka dahulu Nabi SAW berusaha untuk mendapatkannya, dan beliau di antara bentuk usahanya adalah beliau melakukan iktikaf pada 10 hari yang kedua. Raja'a an yusadifa lailatul qadar, berharap beliau mendapatkan malam Lailatul Qadar ini. Tsumma tabayyana lahu annaha fil ashril awakhir. Kemudian selanjutnya jelaslah bagi beliau, barulah beliau mendapatkan kejelasan bahwasanya malam Lailatul Qadar ini ada pada 10 hari yang terakhir. Fanaqala i'tikafahu minal ashril awsat ilal ashril awakhir, yaltamisu lailatul qadar allati dzakarallahu fadlaha wa nawwaha bi syarafiha, wa huwa sallallahu alaihi wasallam yantahizul furas al khayrah wa la yatruku syai'an yadi'u min umrihi wa la yatrukul fadail wa la yatrukul awqatal fadilah tadhhabu biduni an yastafida minha ma'amalahu sallallahu alaihi wasallam minal a'malil jalilah wal a'mali allati ta'jazu anhal jibal. Maka beliau ketika sudah mengetahui bahwasanya malam Lailatul Qadar tersebut ternyata pada 10 hari yang terakhir, maka beliau pindahkan iktikaf beliau dari 10 hari yang pertama kepada 10 hari yang terakhir, mencari malam Lailatul Qadar yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan kemuliaannya, yang Allah Subhanahu wa taala isyaratkan keutamaannya, dan beliau sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk mencari-cari kesempatan yang baik, berusaha memanfaatkan kesempatan yang baik, tidak meninggalkan sedikit pun dari kesempatan tersebut hilang begitu saja dari umurnya. Beliau tidak meninggalkan keutamaan-keutamaan. Beliau tidak meninggalkan waktu-waktu yang utama. Pergi begitu saja tanpa beliau mengambil manfaat darinya. Dalam keadaan beliau memiliki amalan-amalan, tugas-tugas yang besar. Amalan-amalan yang bahkan gunung-gunung pun tidak sanggup untuk memikulnya. Fahuwa sallallahu alaihi wasallam kana atqan nas lillah.
Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling bertakwa di sisi Allah. Wa kana akhwafan nasi lillahi azza wa jalla wa akhsyahum lah. Beliau adalah makhluk Allah, hamba Allah yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'a hadza kana yahrisu ala hadhihi al-awqatil fadilah wa yaqtanimuha wa yataharraha. Dalam keadaan demikian beliau sangat bersemangat untuk mendapatkan waktu-waktu keutamaan ini dan bisa memanfaatkannya. Fahariyun bina, maka pantaslah bagi kita. Wa nahnul muqassirun, dalam keadaan kita serba kekurangan. Wa nahnu ahlul kasal, dan kita ini orang-orang yang pemalas. Wa ahlul ghaflah, orang-orang yang lalai. Wa ahlud dunubi wal ma'asi, orang-orang yang penuh dengan dosa dan kemaksiatan. Hariyun bina an natanabbah li anfusina wa an nastaghilla hadhil ayyam. Maka sangat pantaslah bagi kita untuk menjadi peringatan bagi diri-diri kita, untuk kita memanfaatkan hari-hari ini, wa hadhil layali, dan malam-malam ini, qabla an tafuta wa lan ta'ud, sebelum luput dari kita dan tidak akan kembali waktu-waktu tersebut. Fanakhsaruha wa hiya min a'marina, sehingga kita akan merugi. Sehingga kita akan merugi dari waktu-waktu tersebut, sementara itu adalah dari umur-umur kita. Ma yamurru 'alaika lahzatun aw yawmun aw usbu'un aw syahrun aw sanatun illa wa dzalika min umrika wa lan ya'uda ilaika. Tidaklah melaluimu, apakah itu sesaat, apakah itu sehari, seminggu, sebulan atau setahun, kecuali itu adalah dari umurmu dan tidak akan kembali kepadamu. Walakin idza tubta ila Allah wa aslahtal amal wa tadarakta taballahu alaik. Akan tetapi kalau engkau bertaubat kepada Allah, engkau perbaiki amalan-amalan, engkau perbaiki dirimu, Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatmu. Wa amma idza istamrarta fil mukhalafah wa fil ghaflah wa fil i'rad dhahaba umruka kulluhu khasaratan 'alaika kama qala Subhanahu wa ta'ala. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Akan tetapi kalau engkau terus-menerus di dalam perkara penyelisihan kepada Allah, terus-menerus di dalam kelalaian, berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan hilanglah umurmu semuanya dalam keadaan merugi untukmu. Dalam keadaan engkau merugi sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firman, wal 'asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sungguhnya seluruh manusia itu berada di dalam kerugian, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan beramal saleh, wa tawassaw bil haq, saling mewasiatkan kepada perkara yang hak, wa tawassaw bis sabr, saling mewasiatkan kepada perkara kesabaran. Faqulu insanin khasirun yaumal qiyamah, seluruh manusia itu merugi pada hari kiamat, illa man ittasafa bi hadhihi sifatil arba, kecuali yang mereka memiliki 4 sifat-sifat ini. Al-imanu billah, beriman kepada Allah, wal amalu saleh, beramal saleh, wat tawasi bil haqqi wat tawasi bis sabr, saling menasihati, saling mewasiatkan kepada perkara yang hak, kepada perkara kebenaran, dan saling mewasiatkan kepada perkara kesabaran. Faman ittasafa bihadhihi sifatil arba', maka barang siapa yang memiliki 4 sifat ini, naja min hadhil khasarah wa rabiha wastafada min umrihi, maka dia akan selamat dari kerugian ini, dan dia beruntung, dan dia bisa mengambil manfaat dari umurnya. Wastafada min mawasimil khair,
Dia bisa mengambil manfaat dari musim-musim kebaikan ini. Wa kanat hayatuhu khairan lahu, dan kehidupannya adalah kehidupan yang baik untuknya. Wa man dayya'a hadhil furas wa hadhil awqatil fadilah, maka sebaliknya, barang siapa yang menyia-nyiakan kesempatan-kesempatan ini, waktu-waktu yang utama ini, wahadal umr, dan dia sia-siakan umurnya, fa innahu yakunu khasiran yaumal qiyamah, maka dia akan menjadi orang yang merugi pada hari kiamat. Li'anna ribha innama huwa bil a'mali salihah, wa laysa ribhu fil amwali wala bil jahi wala bin nasabi, wa innama ribhu bil a'mali salihah. Karena keuntungan itu adalah dengan amalan-amalan soleh. Bukanlah keuntungan itu adalah pada harta, atau pada jabatan, atau pada nasab, status sosial. Keberuntungan itu adalah dengan amalan-amalan soleh. Fa in kana al-insanu wuffiqa lil amali salih fi hayatihi hadhihi, ketika seorang itu di dalam kehidupan dunia ini dia mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk beramal dengan amalan saleh, fa hadza huwa rabih, maka demikianlah orang yang beruntung. Walau kana min afqarin nas, walau kana min adanan nas fi nasabihi wa martabatihi, walaupun dia adalah orang yang paling miskin, walaupun dia berada pada strata sosial yang paling rendah, tingkatan yang kasta yang paling rendah, madama annahu fi taatillah, selama dia senantiasa di atas ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, fahuwal azizu indallah wa huwas syarifu indallah, maka dia adalah seorang yang mulia, dia adalah seorang yang utama di sisi Allah. Wallahu la yanzuru ilal ajsam wa la yanzuru ilal jamal. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat fisik-fisik seseorang, tidak melihat kepada kecantikan, ketampanan seseorang, wa innama yanzuru ilal amali salih. Allah melihat kepada amalan saleh seseorang. Wa huwa alladzi tartaqi bihil abdu darajatan indallahi azza wa jalla. Yang mana dengan amalan saleh inilah seorang itu akan naik derajatnya di sisi Allah Azza wa Jalla. Mahma kana nasabuhu wa mahma kana manzilatuhu fid dunya. Apapun statusnya, bagaimanapun kedudukannya di dunia ini, qad yakunu hakiran indan nas, bisa jadi dia mungkin hina bagi manusia yang lainnya, lakinnahu karimun indallah, akan tetapi dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qad yakunu faqiran minad dunya lakinnahu ghaniyun bil a'mali salihah, dan bisa jadi dia fakir, seorang yang miskin, seorang yang fakir kehidupan dunianya, tapi dia adalah orang yang kaya dengan amalan-amalan saleh, kaya dengan kebaikan. Qad yakunu wadi'an fid dunya lakinnahu rafi'ud darajati indallahi subhanahu wa ta'ala fi jannatin na'im. Mungkin kedudukan dia rendah di dunia, tetapi dia mendapatkan kedudukan yang tinggi, derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala di jannatin na'im. Fal ibrah laysat bimawazinin nas wa takbiratin nas. Maka ibrahnya,
Maka bukanlah yang menjadi patokan itu adalah timbangan manusia, penilaian manusia, wa innamal ibrah bil a'mali salihah. Tapi yang menjadi patokan di sisi Allah adalah amalan salihah. Inna akramakum indallahi atqakum. Dan sungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Wafaqallahul jami' lima yuhibbu wa yarda. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.